Nah, sayangnya topik ini tuh tidak tersentuh sejauh kita ikuti narasi yang berkembang. Jangan lagi di kalangan birokrat ya, kalangan pemimpin penguasa sampai penguasa tertinggi, di kalangan ulama pun juga nggak ada itu. Iya. Yang ada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Fokus to the Point. Kali ini kita akan membahas pengertian fasad dalam pandangan Islam. Untuk itu kita akan membicarakan ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam tulisan Ustadz di Al-Wa'i terbaru Januari itu menulis tentang fasad, ya, bahwa segala bencana, kriminalitas, korupsi, LGBT, ya termasuk apa yang terjadi di Sumatera sekarang, banjir, ini merupakan fasad. Iya, Salah satunya tentunya, yang ditimbulkan karena tindakan manusia sendiri. iya, Bagaimana Ustadz Ismail menjelaskan hal ini? iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasad itu istilah yang, tersebut di dalam Al-Qur'an ya, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas." Telah nyata kerusakan di daratan dan di lautan bima kasabat aydin nas, karena tangan-tangan manusia. Menarik apa yang dikatakan oleh, Imam, Muhammad Ali As-Sobuni saat beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan bima kasabat aydin nas. Di situ beliau di dalam kitab Sofhatut Tafasir, beliau dikatakan bahwa bima kasabat aydin nas itu maknanya adalah bisa babi ma'asinas wa dzunubihim, karena kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Apa itu maksiat? Maksiat itu adalah setiap pelanggaran terhadap syariah. Melakukan yang haram, meninggalkan yang wajib. Itu maksiat. Melakukan yang makruh, meninggalkan yang sunnah tidak maksiat. Gitu. Dan setiap maksiat itu pasti akan menimbulkan fasad atau Hmm. kerusakan. Itu pasti. Maksiat menimbulkan dosa dan dosa pasti menimbulkan fasad atau kerusakan. Dan seberapa besar kerusakan itu sangat tergantung kepada seberapa besar kemaksiatan dilakukan. Kalau kita melihat kemaksiatan di negeri kita dan sebenarnya di dunia secara umum itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah kemaksiatan personal, kultural, yang kedua kemaksiatan komunal, struktural. Orang tidak sholat, orang minum minuman keras, orang mencuri, korupsi itu kemaksiatan personal. Gitu. Dan ini pasti menimbulkan fasad, tapi fasadnya ada pada personal meskipun bisa juga melebar sampai ke komunal. Nah yang kedua ini yang gawat, kemaksiatan komunal, kemaksiatan yang dilakukan secara bersama, kemaksiatan struktural. Apa bentuknya? Bentuknya tata kehidupan yang bertentangan dengan ketentuan Allah. Ekonomi yang kapitalistik, budaya hedonistik, politik yang demokratik machiavellistik, sikap beragama sinkretistik, pendidikan yang materialistik, itu semua adalah kemaksiatan struktural, yang juga pasti akan menimbulkan fasad. Dalam ekonomi kapitalis itu, negara itu lebih mengutamakan, eee, korporasi gitu, ketimbang dirinya, eee, termasuk atau khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam. Ini bertentangan dengan ketentuan syariah karena sumber daya alam itu air, minyak, gas, energi, kemudian barang-barang tambang apalagi jumlah yang sangat besar seperti batu bara itu sesungguhnya adalah milik umum, milik rakyat yang mustinya dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi pada faktanya oleh karena, yang ada sekarang ini, sistem yang berjalan adalah sistem kapitalistik, negara itu justru menjadi alat untuk mengutamakan atau menomorsatukan, korporasi swasta ketimbang dirinya, ketimbang rakyat itu. Apa buktinya? Buktinya misalnya kita lihat, dalam pengelolaan, eee,
barang tambang misalnya, ya misalnya batu bara. Batu bara itu dari kurang lebih sekitar 600 juta ton produksi nasional, BUMN Bukit Asam itu hanya memproduksi 28 juta, kurang dari 5% gitu. Coba pikirkan bagaimana bisa negara itu justru menganaktirikan perusahaan milik sendiri gitu, dan lebih mengutamakan perusahaan swasta. Kalau kalau, apa bedanya? Bedanya tentu saja hasilnya lebih banyak dinikmati oleh swasta kan atau kelompok orang ketimbang oleh oleh negara yang itu nanti mengalir kepada rakyat. Kemudian, hutan. Hutan itu lebih dari separuhnya itu kepada swasta. Sawit itu, apa ya, BUMN itu hanya mengelola dari 16 juta hektar itu hanya 800.000. Jadi kurang dari 5% juga gitu. 52% izin untuk pengelolaan hutan itu diberikan kepada swasta, 40 sekian kepada individu. Nah, baru sekian persennya lagi kepada BUMN. Itu fakta yang ada, yang akhirnya kita bisa tahu bahwa korporasi swasta itu intensinya apa atau tujuannya, interest mereka paling besar itu apa? Mencari keuntungan. Ketika mereka mencari keuntungan, mereka bisa melakukan apa saja. Nah, disinilah kita bisa mendapatkan penjelasan kenapa, eee, tema-tema, eee, lingkungan, reklamasi, Mmm. AMDAL itu semua berhenti pada formalitas. Dan dari sanalah kita bisa mendapatkan penjelasan kenapa kok ketika terjadi, hujan ekstrim seperti yang baru terjadi, baru lalu kita, alami itu kemudian menimbulkan bencana yang sangat besar. Jadi Nah menurut Ustadz Ismail, bencana yang masih ada iya dampaknya iya, sehingga saat sekarang ini ya, mhm, itu bukan sekedar, hujan yang sangat deras, iya tapi juga karena, kemaksiatan struktural. iya Nah, itu. bagaimana Ustadz Ismail menjelaskan Nah ini itu, kemaksiatan iya, struktural? Jadi bencana itu kalau kita baca itu ada 2, yang pertama yang memang murni itu adalah kalau bahasa kita itu qadha dari Allah, yang kita tidak bisa ikut campur sama sekali. Gunung meletus, bagaimana kita mau mencegahnya? Nggak bisa. Gempa bumi, sejauh saya belajar ilmu seismologi tentang kegempaan itu ndak ada pelajaran atau chapter tentang bagaimana mencegah supaya tidak terjadi Mmm. gempa, nggak ada. Yang ada dalam mengurangi dampak buruk dari gempa itu ada. Begitu juga dengan tsunami, nggak ada. Tetapi kalau kita bicara tentang banjir lalu longsor dan kemudian membawa gelondongan, kayu-kayu gelondongan demikian besarnya, banjir membawa lumpur sedemikian tebalnya, itu jelas bukan bukan jenis yang pertama, ini jenis yang kedua, yaitu hujannya memang itu kodok. Tetapi hujan yang menimpa atau yang mengenai area hutan yang sudah digundul, yang sudah ditebang begitu rupa untuk kegiatan ekstraktif, penebangan legal maupun ilegal, penambangan maupun untuk pembukaan kebun, itu jelas itu Kejahatan angkat-angkat kejahatan negara ya, kejahatan apalagi dilegalkan dengan undang-undang seperti dilegalkan itu oleh Ustadz ya. undang-undang, gitu. Pertanyaannya Ustadz, kalau ditanya, Mhm, bagaimana Islam mencegah kejahatan negara seperti iya. itu? Nah, makanya 2 yang menentukan, yang pertama adalah regulasi, aturan, sistem, yang kedua adalah orangnya, Mmm. birokrasinya. Eee, yang ada sekarang ini kan sistem sekuler, kapitalistik, liberalistik, lalu larilah kepada korporasi swasta, termasuk swasta asing. Nah, ini yang harus dihentikan. Semuanya harus kembali kepada kalau berdasarkan ketentuan syariah kembali kepada kewenangan negara untuk mengelola. Mmm. Makanya mestinya BUMN dimajukan. Mungkin ada yang bertanya, tapi BUMN kan bisa saja merusak." Betul bisa gitu, tapi dia ada di bawah kontrol negara. Jadi itu lebih bisa dikontrol ketimbang korporasi swasta, apalagi swasta yang intensinya sekedar dia mencari keuntungan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah birokrasi yang amanah, termasuk para pengelola BUMN ini. Udah banyak contoh kok di banyak negara itu BUMN bisa berjalan dengan bagus. Ambil contoh misalnya kayak Singapura itu ada Singtel, itu BUMN bisa gitu. Singapore Airlines ini BUMN juga bisa gitu. Padahal dia tidak menggunakan Islam. Tapi ada birokrasi yang amanah. Bayangkan kalau sudahlah birokrasi, saya tambah lagi dengan ketentuan syariah itu akan lebih hebat lagi. Dan
Dengan cara itu maka insya Allah hasil dari sumber daya yang melimpah di negeri ini itu akan dinikmati oleh rakyat, kerusakan juga bisa Hmm. dicegah gitu. Yang ada sekarang ini coba, ini kan anu sekali, dramatik sekali. Hasilnya dari hutan, tambang, kebun segala macam dinikmati oleh korporasi swasta, sementara ketika Kerusakannya, kerusakannya dinikmati atau ditimpakan atau menimpa rakyat banyak. apalagi Itu kemudian yang disalahkan rakyat ya. disalahkan rakyat, Ya. gitu. Terakhir Ustadz Ismail, kalau bencana itu berupa ujian kodok Mhm, tadi, mhm, kita kan diperintahkan untuk bersabar. sabar, Tapi ya. kalau bencana itu akibat kemaksiatan manusia, kita diperintahkan apa? Rujuk ilal haq, itu. Makanya ayat tadi itu mengatakan, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Kalau ada hikmah, maka hikmah terbesar dari bencana yang kemarin terjadi dan yang lain-lainnya adalah mestinya menyadarkan kita, kepada kita untuk segera rujuk ilal haq. Kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah syariah, gitu. Kalau itu tidak juga, bencana itu tidak menyadarkan kita untuk rujuk ilal haq, pertanyaannya, musti bencana lebih besar kayak apa untuk sampai kepada kesadaran itu, kan ngeri jadinya, Mmm, gitu. Jadi mustinya sana, ini gitu. sudah, segera menyadarkan kita Iya, ya, itu. bahwa kita diwajibkan menerapkan Nah, syariat Islam. sayangnya topik ini tuh tidak tersentuh sejauh kita ikuti narasi yang berkembang. Jangan lagi di kalangan birokrat, ya, kalangan pemimpin penguasa sampai penguasa tertinggi, di kalangan ulama pun juga nggak ada itu. Iya, Yang ada, ya betul bantuan itu penting, tetapi sebenarnya narasi ini, cara memandang musibah tadi itu atau bencana tadi itu penting sekali untuk kita bisa mendapatkan hikmah, karena hikmah itu yang akan membawa kita kepada perubahan. Perubahan yang, fundamental, perubahan yang sangat penting adalah tadi rujuk ilal haq itu, iya. kembali kepada jalan. Terima kasih Ya, Ustadz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang fasad dan atau kerusakan yang disebabkan oleh kemaksiatan manusia. Solusinya ya kembali kepada syariat Islam dan kita harus memperjuangkan itu semua. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi